Sekitar bulan Februari tahun 2008, Raffi mulai merasa waktunya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan melamar kerja di salah satu pabrik yang bergerak di bidang komponen kendaraan. Lebih tepatnya, sebuah pabrik pengolahan gula yang terletak di kawasan industri di Jawa Timur. Raffi sebenarnya merasa cukup percaya diri. Namun tetap saja ia tidak ingin menjalani proses ini sendirian. Oleh karena itu, ia pun mengajak salah satu temannya yang kebetulan juga sedang tidak bekerja. Teman itu adalah Ilham, sosok yang memang sedang menganggur dan tengah mencari kesempatan baru. Raffi pun segera meluncur menggunakan sepeda motor menuju rumah Ilham, yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, tanpa banyak basa-basi, ia segera memberitahu Ilham tentang informasi lowongan kerja yang baru saja ia dapatkan. Mendengar kabar tersebut, Ilham tampak langsung antusias dan menyambut ajakan itu dengan semangat. Wajahnya memperlihatkan kelegaan, seolah kesempatan ini datang di saat yang sangat tepat karena sudah cukup lama ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah berdiskusi sejenak dan menyusun rencana bersama, mereka akhirnya sepakat untuk berangkat keesokan paginya sekitar pukul dengan tujuan mengantarkan berkas lamaran kerja ke pabrik tersebut. Semangat mereka begitu tinggi, dan malam itu pun mereka mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, mereka berdua berangkat menggunakan motor menuju lokasi pabrik yang bisa disebut sebagai perusahaan X untuk menyamarkannya. Setelah menempuh perjalanan, mereka pun tiba di sana dan langsung menyerahkan berkas lamaran kerja mereka dengan penuh harapan. Waktu pun berjalan. Sekitar 1 minggu setelah lamaran dikirim, Raffi dan Ilham mendapatkan kabar bahwa mereka dipanggil untuk menjalani proses wawancara. Orang yang melakukan wawancara saat itu adalah seorang pria yang akan mereka kenal sebagai Pak Budi. Dalam proses tersebut, seperti halnya wawancara pada umumnya, Raffi dan Ilham mendapatkan berbagai pertanyaan mengenai latar belakang, pengalaman, serta kesiapan mereka untuk bekerja di lingkungan pabrik. Meski sempat merasa gugup, keduanya berhasil menjalani sesi itu dengan cukup baik. Setelah wawancara selesai, mereka diberitahu bahwa sebagai bagian dari proses rekrutmen, mereka harus mengikuti pelatihan atau training selama kurang lebih 1 minggu. Dengan tekun, mereka menjalani masa pelatihan tersebut yang berisi pengenalan terhadap sistem kerja, alat produksi, serta prosedur keselamatan kerja. Dan akhirnya setelah pelatihan itu selesai, mereka mendapatkan kabar yang menggembirakan. Mereka resmi diterima sebagai karyawan dan dijadwalkan mulai bekerja pada hari Senin berikutnya. Pabrik tempat mereka bekerja ini tergolong baru. Menurut informasi yang mereka terima, operasional pabrik tersebut baru diresmikan sekitar 2 bulan sebelumnya. Maka tidak mengherankan apabila perusahaan sedang giat-giatnya merekrut tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan produksi yang terus meningkat. Itulah sebabnya Raffi dan Ilham bisa diterima dengan cukup cepat. Penempatan kerja mereka berada di bagian pengemasan atau packing, dan di bagian ini terdapat sekitar 12 karyawan lainnya yang memiliki tugas serupa. 2 bulan pertama bekerja di pabrik itu berjalan dengan lancar. Tidak ada kejadian aneh atau mencurigakan. Suasana kerja cukup kondusif. Rekan-rekan kerja juga tidak menunjukkan tanda-tanda hal yang ganjil. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan Raffi serta Ilham mulai terbiasa dengan ritme kerja di pabrik tersebut. Namun situasi mulai berubah ketika mereka memasuki bulan ketiga. Pada titik inilah awal dari serangkaian kejadian yang tidak biasa mulai terjadi. Siang itu tepat pukul 12, bel istirahat berbunyi seperti biasa. Suara bel itu menjadi pertanda bagi para karyawan bahwa mereka bisa berhenti sejenak dari rutinitas dan menikmati waktu makan siang atau menjalankan ibadah. Sebagian dari rekan kerja memilih menuju kantin, sementara sebagian lainnya beranjak ke musala untuk sholat. Raffi kebetulan masih berada di ruang pengemasan menyelesaikan tugas-tugasnya. Ilham yang saat itu merasakan dorongan untuk buang air besar, berpamitan, dan segera turun ke lantai bawah untuk menggunakan toilet. Sebelum Ilham pergi,
Raffi sempat menyampaikan bahwa ia akan menunggu Ilham di kantin. Setelah itu, Raffi kembali fokus menyelesaikan pekerjaannya, berharap bisa segera turun juga, karena perutnya sudah mulai terasa lapar. Ia pun berusaha mempercepat pekerjaannya, membereskan barang-barang di ruang packing, agar bisa segera menikmati waktu istirahat. Namun di tengah kesibukannya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Dari arah belakangnya, tiba-tiba terdengar suara keras yang tidak dikenalnya. Suara itu cukup kuat hingga membuat Raffi terkejut dan refleks menoleh ke belakang. Ia menyadari bahwa saat itu dirinya benar-benar sendirian di ruangan tersebut. Tatapannya menyapu ke seluruh sudut ruang. Namun yang terlihat hanyalah dispenser air minum dan peralatan kerja. Tidak ada siapapun di sana. Ia berusaha tetap tenang dan mencoba berpikir secara logis. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin suara itu berasal dari mesin produksi yang berada di lantai bawah. Meski dalam hati kecilnya ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan suara tersebut. Setelah selesai membereskan pekerjaan di ruang pengemasan, Raffi pun segera turun ke kantin untuk menikmati waktu istirahat. Ia duduk di salah satu sudut menunggu Ilham yang masih berada di toilet. Beberapa menit kemudian, Ilham muncul juga terlihat sudah lebih lega setelah dari kamar kecil. Tanpa menunda waktu, mereka berdua langsung menikmati makan siang bersama. Suasana di kantin saat itu cukup ramai. Namun, Raffi dan Ilham hanya fokus pada makanan mereka sambil berbincang ringan membahas hal-hal sepele seperti biasanya. Setelah perut kenyang, mereka melanjutkan istirahat dengan merokok di depan kantin. Disinilah Raffi mulai menceritakan sesuatu yang ganjil yang ia alami beberapa saat sebelumnya. Dengan raut wajah serius, ia mengungkapkan bahwa saat ia sendirian di ruang packing, ia sempat mendengar suara aneh yang cukup keras berasal dari arah belakangnya. Ia menjelaskan bahwa suara itu terdengar sangat berat, seolah berasal dari sesuatu yang besar atau memiliki bobot. Dan yang membuatnya semakin heran adalah kenyataan bahwa saat ia menoleh tidak ada siapapun di sana. Hanya dispenser air yang terlihat dan suasana ruangan pun tetap sunyi. Ilham yang mendengar cerita itu awalnya merespons dengan nada bercanda. Ia mengatakan bahwa Raffi terlalu banyak mengkhayal dan menganggap cerita itu tidak lebih dari dongeng di tempat kerja. Namun Raffi menegaskan kembali bahwa ia benar-benar merasakan kejadian itu dan menyatakan keyakinannya bahwa jika Ilham berada di posisi yang sama, ia pun akan merasakan ketakutan yang serupa. Meski begitu, Ilham tetap menanggapi dengan santai. Bahkan sempat menantang balik dengan mengatakan bahwa jika memang benar ada makhluk tak kasat mata di tempat itu, ia tidak takut dan siap membuktikannya. Raffi hanya membalas tantangan Ilham itu dengan kalimat pendek, menyiratkan bahwa pada waktunya Ilham pun akan merasakan sendiri pengalaman serupa. Mereka tidak sempat melanjutkan percakapan lebih jauh karena bel tanda masuk kembali berbunyi tepat pukul siang leo 15 menit. Keduanya segera beranjak dan kembali ke ruang kerja mereka di lantai atas untuk melanjutkan tugas. Selama sisa jam kerja, siang itu semuanya berjalan seperti biasa. Tidak ada kejadian ganjil atau tanda-tanda yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemungkinan besar karena ruangan masih ramai oleh kehadiran para pekerja lain, sehingga suasana tetap terasa normal dan tidak menimbulkan rasa takut. Waktu pun terus berlalu, hingga akhirnya pukul 5.30 sore, bel penanda akhir jam kerja pun berbunyi. Satu persatu karyawan lainnya beranjak pulang, menyisakan hanya Raffi dan Ilham yang masih berada di lantai atas. Keduanya sengaja belum turun karena sedang berbincang sambil menyelesaikan beberapa pekerjaan terakhir, merapikan barang-barang yang akan dikirim keesokan harinya. Hari itu mereka memang mendapatkan target untuk menyelesaikan proses pengemasan ratusan barang yang akan dikirim ke pabrik lain. Karena itu mereka menyempatkan diri untuk menyusun ulang beberapa kardus dan menata ulang dokumen pengiriman. Namun suasana santai dan percakapan ringan itu mendadak berubah mencekam ketika secara tiba-tiba Ilham berteriak kaget. Wajahnya berubah drastis, matanya melotot lebar, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu.
Raffi yang kaget dengan reaksi temannya langsung bertanya apa yang terjadi. Namun Ilham tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah belakang Raffi dengan ekspresi ngeri, seolah mulutnya sulit untuk mengucapkan apa yang dilihatnya. Dengan napas yang tercekat, Ilham akhirnya berhasil mengucapkan bahwa ia melihat sosok pocong berdiri di belakang Raffi. Refleks, Raffi menoleh ke belakang dan seketika tubuhnya ikut membeku. Di samping tumpukan kardus, berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang tampak kotor dan lusuh. Wajah makhluk itu sangat menyeramkan, penuh luka dan matanya berwarna merah menyala. Yang membuat pemandangan itu semakin mencekam adalah gerakan kepalanya yang seolah berputar pelan ke kiri dan ke kanan seperti sedang memperhatikan mereka dengan intens. Tubuhnya sedikit melayang di atas lantai tanpa suara. Namun kehadirannya begitu nyata dan menciptakan suasana dingin yang langsung menusuk ke tulang. Tidak butuh waktu lama bagi Raffi dan Ilham untuk mengambil keputusan. Dalam kondisi panik dan penuh ketakutan, mereka langsung berlari menuju tangga untuk menyelamatkan diri. Karena terburu-buru dan kaki yang terasa lemas, mereka bahkan sempat tersandung dan terjatuh saat menuruni anak tangga. Namun, ketakutan yang luar biasa membuat mereka bangkit kembali dan terus melanjutkan pelarian mereka hingga tiba di lantai bawah. Sesampainya di bawah, barulah mereka menyadari bahwa tas ransel mereka masih tertinggal di lantai atas. Namun, Raffi dengan tegas memutuskan untuk tidak kembali mengambilnya malam itu juga. Baginya tas bisa menunggu, tetapi tidak dengan keselamatan nyawa mereka. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh gemetar, dan pikiran masih terus dihantui oleh bayangan makhluk menyeramkan yang mereka lihat tadi. Keringat membasahi wajah mereka meskipun udara sore itu seharusnya tidak terlalu panas. Ketakutan itu nyata dan membuat tubuh mereka terasa begitu lemah. Dalam kondisi yang masih terguncang, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di musala kecil yang terletak di depan area pabrik. Begitu sampai di sana, Ilham langsung merebahkan tubuhnya di teras musala, kelelahan dan masih diliputi rasa takut. Raffi hanya bisa duduk di sampingnya, sambil terus mengucap istighfar, berharap bisa menenangkan diri dari pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Mulutnya terus bergetar menyebut nama Tuhan, berusaha mengusir rasa takut yang belum juga hilang. Itulah pertama kalinya dalam hidup mereka menyaksikan makhluk tak kasat mata dengan sangat jelas. Tidak ada lagi yang bisa mereka bantah atau ragukan. Sosok pocong itu nyata dan kini membekas dalam ingatan mereka. Raffi bahkan sempat menyalahkan Ilham atas kejadian tersebut karena merasa bahwa ucapannya yang penuh tantangan kepada makhluk halus telah menjadi sebab kemunculan penampakan tersebut. Ia merasa bahwa kesombongan Ilham justru membawa celaka bagi mereka berdua. Ilham yang mendengar itu hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Ia mengakui bahwa awalnya ia hanya bercanda, namun tidak pernah menyangka bahwa apa yang ia lontarkan benar-benar mengundang sosok mengerikan itu untuk menampakkan diri. Setelah peristiwa mengerikan itu, Raffi dan Ilham yang masih dalam kondisi ketakutan tiba-tiba didatangi oleh dua orang petugas keamanan pabrik. Dua satpam itu adalah Pak Surya dan Pak Darto, sosok yang cukup dikenal di lingkungan kerja mereka karena sering berkeliling saat shift sore dan malam. Dengan nada penasaran, Pak Surya bertanya mengapa mereka berdua masih berada di area pabrik dan belum juga pulang. Padahal hampir seluruh karyawan sudah meninggalkan lokasi sejak setengah jam yang lalu. Raffi pun dengan cepat menceritakan semua yang terjadi. Dari awal ia mendengar suara misterius hingga penampakan pocong yang menyebabkan mereka lari tunggang langgang ke bawah. Mendengar cerita tersebut, kedua satpam itu sempat terdiam sejenak. Meski wajah mereka berusaha tetap tenang, Raffi bisa melihat bahwa ekspresi mereka berubah. Setelah berdiskusi sebentar, Pak Darto kemudian menawarkan bantuan untuk menemani Raffi dan Ilham kembali ke lantai atas guna mengambil tas ransel yang tertinggal. Meskipun rasa takut masih sangat kuat, Raffi dan Ilham akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke atas. Kali ini mereka merasa sedikit lebih tenang
karena tidak sendiri. 2 satpam turut mendampingi mereka. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Dalam perjalanan menaiki tangga menuju ruang packing, Raffi mulai merasakan suasana pabrik yang sangat berbeda dari siang hari. Pabrik sudah sepenuhnya sunyi, tidak ada suara mesin, tidak ada aktivitas manusia, dan jam menunjukkan pukul malam. Udara terasa lebih dingin dan lembab membuat langkah kaki mereka terasa berat. Ilham yang berjalan di sebelah Raffi tampak sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dan tangannya terus menggenggam lengan Raffi dengan erat. Raffi bahkan sempat merasakan tangan Dadan yang luar biasa dingin seperti es. Ketakutan itu bukan dibuat-buat. Yang lebih mengejutkan lagi, Pak Darto dan Pak Surya ternyata juga tidak setegar yang mereka kira. Keduanya beberapa kali mengeluh bahwa mereka merasa merinding sejak menaiki tangga. Sesekali mereka melirik ke kanan dan kiri, seolah takut sesuatu muncul dari balik dinding atau lorong gelap. Meskipun tugas mereka adalah menjaga keamanan pabrik, namun saat berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar nalar, keberanian mereka pun mulai goyah. Akhirnya mereka tiba kembali di ruang atas. Raffi dan Ilham segera mengambil tas mereka masing-masing tanpa membuang waktu. Namun ketika Raffi sedang meraih tas miliknya, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Ilham. Tubuh Ilham gemetar hebat. Matanya melotot ke arah tangga, dan sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun secara utuh, tubuhnya limbung dan langsung jatuh pingsan. Teriakan yang terputus itu masih sempat mengucap kata pocong, namun tak selesai sepenuhnya. Keadaan pun menjadi kacau. Pak Surya yang berdiri tak jauh dari mereka refleks ikut menoleh ke arah tangga tempat Ilham menunjuk. Dan detik berikutnya ia pun ikut berteriak, kali ini dengan ketakutan yang nyata dalam suaranya. Ia berteriak bahwa ada pocong di tangga. Tubuhnya gemetar hebat dan tangannya menunjuk lurus ke arah penampakan tersebut. Spontan Raffi dan Pak Darto ikut melihat ke arah yang ditunjuk. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Di tangga yang menghubungkan lantai atas dan bawah berdiri 2 sosok pocong. Yang satu berdiri diam menatap lurus ke arah mereka bertiga dengan mata merah menyala. Sosoknya tampak membeku di tempat. Namun sorot matanya menancap tajam. Pocong yang satu lagi jauh lebih menyeramkan. Kepalanya terus bergerak ke kiri dan ke kanan, berputar perlahan seperti sedang mencari mangsa. Gerakan itu persis seperti yang sebelumnya dilihat oleh Raffi dan Ilham saat pertama kali penampakan terjadi. Kini posisi kedua makhluk itu berdiri tepat di jalur tangga seolah sengaja menghadang jalan keluar mereka. Ketiganya, Raffi, Pak Surya, dan Pak Darto hanya bisa berdiri terpaku dalam kebingungan. Sementara itu, Ilham terbaring tak sadarkan diri di lantai membuat situasi semakin sulit. Pak Darto yang tampaknya masih memiliki sedikit ketenangan segera mengambil inisiatif. Ia memberi perintah kepada Raffi dan Pak Surya agar mereka segera menyeret Dadan menuju salah satu gudang kecil yang terletak di dekat dispenser, tempat di mana Raffi sebelumnya mendengar suara aneh. Mereka tidak sempat berfikir panjang. Dengan panik, mereka menarik tubuh Ilham yang lemas tanpa memedulikan lagi apakah bajunya akan sobek atau tubuhnya akan tergores. Yang penting saat itu adalah menyelamatkan diri dari kehadiran mengerikan 2 pocong yang berdiri menghadang. Gudang yang mereka tuju sebenarnya hanyalah sebuah ruangan kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan kardus-kardus lipat. Ruangan itu kira-kira hanya cukup menampung 10 orang dewasa jika benar-benar dipadati. Di dalamnya tidak ada peralatan khusus, hanya tumpukan kardus yang belum dibentuk menjadi kotak. Dalam kondisi terengah-engah dan penuh kecemasan, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam gudang tersebut, lalu segera menutup pintunya rapat-rapat. Ruangan itu gelap dan pengap, namun terasa lebih aman daripada berada di luar berhadapan langsung dengan makhluk halus yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Di dalam gudang, Raffi mulai membaca doa-doa yang masih ia ingat.
Ia berharap dengan bacaan itu makhluk-makhluk gaib yang mengganggu mereka segera pergi agar mereka bisa turun dan meninggalkan pabrik malam itu juga. Sementara itu, Pak Surya berusaha membangunkan Ilham yang masih belum sadar sejak pingsan tadi. Pak Darto juga membantu sambil ikut melantunkan doa-doa perlindungan. Keringat membasahi wajah mereka bertiga. Namun, tidak satu pun dari mereka berniat membuka pintu dan keluar dari ruangan itu sebelum merasa benar-benar aman. Namun, ketenangan mereka yang semu tiba-tiba buyar seketika. Di tengah suasana yang mencekam dan doa yang belum selesai dibaca, terdengar suara ketukan dari arah pintu gudang. Suara itu terdengar jelas. Ketiganya langsung saling berpandangan. Tubuh mereka kaku dan suasana seketika menjadi sunyi. Mereka tahu pasti tidak ada satupun karyawan yang masih berada di gedung pabrik saat itu. Jadi, siapa yang mengetuk? Meskipun Pak Surya dikenal sebagai sosok yang mudah panik dan cukup penakut, ternyata rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Di tengah suasana tegang dan ketukan misterius dari luar pintu gudang yang terus berulang, ia berdiri perlahan dan mendekati pintu. Ia memutuskan untuk mengintip melalui salah satu lubang kecil yang memang terdapat di permukaan pintu tersebut. Lubang itu bukanlah lubang kunci, melainkan celah-celah kecil yang biasanya digunakan sebagai ventilasi udara. Melalui lubang itu, seseorang bisa mengintip keluar meski pandangannya terbatas. Dengan gerakan hati-hati, Pak Surya mendekat dan mulai mengamati keadaan di luar gudang. Ia mencoba menggerakkan matanya ke berbagai arah, berharap bisa memastikan siapa atau apa yang mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan sampai tiba-tiba Pak Surya berteriak dengan suara keras sambil menyebutkan bahwa dirinya kembali melihat sosok pocong. Teriakan itu hanya berlangsung singkat karena tubuhnya langsung terjatuh tak sadarkan diri. Kini hanya tinggal Raffi dan Pak Darto yang masih dalam kondisi sadar berdua di dalam ruangan sempit itu, dikepung rasa takut dan ketidakpastian. Raffi dan Pak Darto panik bukan main. Dalam kepanikan itu, Pak Darto berusaha menyadarkan Pak Surya yang sudah tergeletak di lantai gudang. Ia menepuk-nepuk pipi rekannya berkali-kali, namun tidak mendapatkan respon sedikit pun. Meski usaha itu dilakukan terus-menerus, Pak Surya tetap tak menunjukkan tanda-tanda akan siuman. Waktu pun terus berjalan. Dan selama hampir 30 menit, baik Pak Surya maupun Ilham tidak juga sadar membuat situasi semakin genting dan mencekam. Di tengah situasi penuh kecemasan itu, Raffi tiba-tiba teringat pada seseorang. Ia mengingat Adnan, temannya yang dikenal memiliki jaringan pertemanan luas, termasuk dengan seseorang bernama Fikri. Dari cerita yang pernah ia dengar, Fikri adalah sosok yang memahami hal-hal gaib dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan supranatural. Tanpa pikir panjang, Iman segera mengambil ponselnya dan menelpon Adnan karena hanya nomor Adnan yang ia simpan. Dalam sambungan telepon itu, Raffi menceritakan semua kejadian yang baru saja mereka alami dengan suara terbata-bata dan penuh tekanan. Ia memohon agar Adnan segera datang ke pabrik bersama Fikri membawa bantuan sebanyak mungkin karena kondisi mereka benar-benar tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama dalam tekanan ketakutan seperti ini. Adnan yang mendengarkan cerita Raffi dengan penuh perhatian langsung menyanggupi permintaan itu. Ia berjanji akan segera datang dan meminta Raffi untuk tetap bertahan sebisa mungkin. Setelah memberi arahan mengenai lokasi gudang tempat mereka bersembunyi, Raffi menutup telepon. Namun, baru saja sambungan telepon berakhir, suasana di dalam gudang kembali berubah menjadi lebih menyeramkan. Raffi merasa seperti mereka benar-benar dikepung dari segala arah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar ruangan. Ketukan di pintu gudang masih terus berulang. Bahkan terkadang terdengar seperti gesekan kuku panjang di permukaan kayu pintu. Raffi tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Dan ia pun tidak berani untuk sekadar melirik keluar, apalagi membuka pintu. Pak Darto yang juga merasa situasi semakin mengerikan hanya bisa menyarankan agar mereka terus membaca doa sebanyak mungkin. Ia mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain memohon perlindungan kepada Tuhan. Sekitar 15 menit setelah Raffi menelepon Adnan,
sebuah suara terdengar dari luar. Seseorang memanggil nama Raffi dengan nada cemas. Raffi yang mendengarnya langsung merespons menyebutkan bahwa dirinya berada di dalam gudang. Ia berteriak sambil menghampiri pintu berharap suara itu benar-benar milik Adnan. Begitu pintu gudang dibuka, Raffi langsung terkejut. Di luar sana, Adnan sudah datang bersama beberapa orang lainnya. Ternyata Adnan tidak datang sendirian. Ia membawa serta 7 orang temannya untuk membantu menyelamatkan mereka, termasuk Fikri, sosok yang disebut-sebut memiliki kemampuan spiritual. Melihat keadaan di dalam gudang yang memprihatinkan, Adnan langsung mengatur pembagian tugas. Ia meminta beberapa temannya untuk membantu menggotong Ilham. Sementara Raffi, Pak Darto, dan Adnan sendiri membantu mengangkat tubuh Pak Surya yang masih pingsan. Setelah mereka semua berhasil keluar dari gudang, Adnan meminta agar mereka berkumpul sejenak di pojokan dekat tangga menjauh dari ruangan utama. Fikri yang tampak tenang namun waspada memberitahu mereka bahwa sejak tadi tempat itu sedang dikelilingi oleh banyak makhluk halus. Ia menyebutkan bahwa sosok pocong yang mereka lihat bukanlah satu-satunya entitas yang hadir malam itu. Ada banyak makhluk lain yang turut mengawasi mereka dari kegelapan. Tanpa banyak bicara, Fikri segera mengeluarkan beberapa benda dari dalam ranselnya. Ia mengeluarkan sebungkus garam kasar dan sebotol air putih. Dengan tenang, ia menggenggam sejumlah garam dan mulai membaca doa-doa dalam bisikan yang pelan, namun khusyuk. Setelah itu, ia melemparkan garam tersebut ke beberapa sudut ruangan. Tak berhenti di situ, Fikri juga membuka botol air putih dan menyiramkan air itu ke sekeliling area sekitar mereka hingga botol itu benar-benar kosong. Sesaat setelah ritual itu dilakukan, terdengarlah suara-suara jeritan dari berbagai arah. Suara-suara itu tidak berasal dari makhluk yang terlihat, melainkan hanya suara yang terdengar nyaring seperti suara jeritan penuh kesakitan dan kemarahan. Raffi yang mendengar itu merasa tubuhnya merinding. Tidak ada satupun wujud yang terlihat, namun suara-suara itu begitu nyata dan menyayat telinga. Suasana di sekitar mereka seperti berguncang membuat suasana semakin tidak karuan. Namun jeritan-jeritan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan yang menggantung. Dari arah tempat Fikri melempar garam dan menyiram air tadi, perlahan muncul asap putih tipis yang membubung ke udara. Raffi yang penasaran bertanya kepada Fikri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu mengapa terdengar jeritan-jeritan aneh dan dari mana datangnya asap itu. Fikri pun menjelaskan bahwa jeritan-jeritan tersebut adalah suara makhluk-makhluk halus yang merasa tersakiti oleh garam dan air yang sudah didoakan. Menurut Fikri, makhluk-makhluk itu tidak kuat. Sedangkan asap putih itu adalah pertanda bahwa makhluk-makhluk tersebut telah berubah wujud dan perlahan menghilang dari tempat itu. Setelah kejadian penuh teror di gudang itu, seluruh rombongan segera bergerak turun ke lantai bawah dengan terburu-buru. Adnan yang paling sigap langsung menggendong Ilham yang masih belum sadar. Sementara Raffi tidak lupa membawa tas milik Ilham yang tadi sempat tertinggal. Sementara itu, Pak Darto dan Fikri bersama beberapa teman Adnan lainnya ikut membantu menggotong Pak Surya yang juga belum siuman sejak pingsan setelah mengintip dari lubang pintu. Wajah-wajah mereka semua tampak pucat dan lelah mencerminkan pengalaman mencekam yang baru saja mereka lalui. Sesampainya di lantai dasar, mereka beristirahat sejenak di samping pos satpam. Di tempat itu, Raffi berusaha keras untuk menyadarkan kembali Ilham dan Pak Surya. Ia mengguncang-guncangkan tubuh mereka perlahan, mencoba membangkitkan kesadaran yang tampaknya masih terkunci oleh ketakutan luar biasa. Untungnya, beberapa menit kemudian kedua korban itu mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Namun, kondisi Ilham sangat mengkhawatirkan. Ia hanya terdiam menatap kosong ke depan tanpa memberi respons sedikit pun. Wajahnya kaku dan tubuhnya seperti tidak memiliki energi. Raffi sempat mengguncang tubuh Ilham berkali-kali, berharap bisa mengembalikan kesadarannya sepenuhnya. Namun hasilnya nihil, hingga akhirnya karena campuran lelah, khawatir,
dan emosi. Raffi menampar pipi Ilham cukup keras sambil memanggil namanya dengan suara keras. Berharap itu bisa membangkitkan temannya. Tamparan itu ternyata berhasil. Seketika Ilham tersadar, meskipun masih dalam kondisi linglung, ia memandang Raffi dan orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan kebingungan tentang di mana dirinya berada dan siapa saja orang-orang yang ada di sekelilingnya. Raffi lalu menjelaskan dengan tenang bahwa ia sempat pingsan akibat melihat penampakan dua pocong di tangga dan bahwa mereka semua telah dibantu oleh Adnan dan teman-temannya untuk keluar dari situasi mengerikan tersebut. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari Pak Surya. Setelah kondisi fisiknya sedikit membaik, ia mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya ia lihat dari lubang kecil di pintu gudang. Menurut pengakuannya, saat itu ia hanya bermaksud memastikan kondisi di luar gudang. Awalnya, ia tidak melihat apapun selain lorong kosong dan bayangan samar akibat minimnya cahaya. Namun hanya dalam sepersekian detik muncul sosok pocong tepat di depan lubang itu. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Sosok itu muncul tiba-tiba seperti adegan jump scare dalam film horor. Tiba-tiba ada, begitu dekat dengan wajah yang menganga lebar. Mata merah menyala dan sorot pandangan yang membuat nyali luruh seketika. Tak heran jika Pak Surya langsung kehilangan kesadaran setelah melihat makhluk itu. Setelah semuanya merasa cukup tenang, rombongan pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Raffi dan Ilham menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adnan dan semua teman-temannya, termasuk kepada Pak Darto dan Pak Surya yang telah berani menemani mereka ke lantai atas. Perasaan lega dan syukur menyelimuti mereka. Meskipun bayangan kejadian malam itu masih terpatri kuat di benak, Raffi dan Ilham kemudian pulang menuju kosan mereka yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari pabrik. Sejak sebelum mereka melamar kerja, keduanya sudah sepakat mencari tempat tinggal yang dekat agar bisa menghemat biaya dan tenaga. Mereka mengira bahwa setelah sampai di kosan, semua ketakutan itu akan berakhir. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam perjalanan pulang menggunakan motor, Raffi sempat menangkap sesuatu yang membuatnya waspada. Di sudut matanya, ia melihat bayangan putih yang melayang cepat di antara pepohonan di sisi jalan. Ia merasakan bahwa bayangan itu bukan sekadar pantulan cahaya atau ilusi mata. Ada firasat kuat bahwa apa yang ia lihat tadi adalah sosok pocong yang sempat meneror mereka di pabrik. Namun, Raffi memilih diam. Ia tidak memberitahu Ilham karena khawatir temannya kembali panik atau bahkan pingsan lagi. Dalam hati ia berharap itu hanya ilusi yang disebabkan oleh kelelahan dan stres. Setibanya di kosan, Raffi langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, mencoba menenangkan pikirannya yang masih kacau. Sementara itu, Ilham yang masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya memilih duduk di ruang tengah dan menonton televisi untuk mengalihkan pikirannya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Ilham sedang fokus menatap layar televisi, tiba-tiba perangkat itu mati dengan sendirinya. Layar berubah gelap dan suara hilang tanpa sebab. Ilham yang bingung dengan kejadian itu segera bangkit dan memeriksa kabel dan sambungan listrik. Ia memastikan semua dalam kondisi normal, lalu mencoba menyalakan televisi kembali dengan remote. Tapi belum sempat ia menemukan penyebabnya. Angin dingin berhembus masuk melalui jendela yang memang belum ditutup sejak sore. Angin itu terasa berbeda, dingin dan lembab seperti berasal dari ruang yang tidak biasa. Beberapa detik setelah hembusan angin itu, terdengar suara ketukan dari arah jendela. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Ilham menghentikan gerakannya. Dengan perlahan ia menoleh ke arah jendela, dan detik berikutnya matanya membelalak lebar. Di balik kaca jendela yang belum tertutup tirai, tampak sesosok kepala pocong. Wajahnya pucat dengan mulut menganga dan mata merahnya menatap tajam ke arah dalam ruangan. Sontak setelah melihat kepala pocong yang muncul di jendela, Ilham langsung berteriak histeris. Suaranya begitu keras, seolah-olah ia benar-benar berada di ambang kepanikan.
yang tak tertahan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah kamar mandi dan mulai menggedor pintunya dengan panik. Raffi yang masih di dalam kamar mandi langsung terkejut dan kebingungan bertanya-tanya. Dalam hati apa yang sebenarnya teradira busa masih menutupi sebagian rambutnya. Ia mendengar Ilham terus berteriak, menyebut-nyebut sesuatu yang menyeramkan. Dalam teriakannya, Ilham tahu bahwa ia kembali melihat sosok yang sama, pocong, yang kali ini muncul tepat di balik jendela kosan. Wajahnya sangat pucat, dan dari ceritanya hanya bagian kepala makhluk itu saja yang tampak. Raffi yang mendengar hal itu merasa was-was. Namun karena penasaran, ia tetap memutuskan keluar dari kamar mandi. Meskipun proses keramasnya belum selesai, dengan tubuh masih basah, ia berjalan menuju jendela yang dimaksud dan memeriksa sekeliling. Ia tidak menemukan apapun di sana. Tak ingin membuat Ilham semakin takut, Raffi segera menutup jendela itu rapat-rapat, lalu menutupnya kembali dengan tirai tebal agar tidak ada satuun pemandangan dari luar yang bisa terlihat dari dalam. Setelah berhasil menenangkan Ilham, Raffi kembali ke kamar mandi dan menyelesaikan mandinya. Sesudah itu, giliran Ilham yang masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Raffi tengah menyisir rambut di dekat meja ketika suara keras terdengar dari arah pintu depan. Seseorang atau sesuatu mengetuk atau lebih tepatnya menggedor pintu dengan sangat kuat sampai-sampai daun pintu itu terlihat bergetar. Bulu kuduk Raffi langsung berdiri. Instingnya mengatakan bahwa hal itu bukanlah gangguan biasa. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya. Ia tidak membuka pintu karena sudah bisa menebak bahwa sumber ketukan itu bukanlah manusia biasa. Tak lama setelah itu, Ilham keluar dari kamar mandi. Dalam keadaan basah, ia langsung bertanya tentang suara ketukan yang barusan terdengar. Raffi hanya menjawab dengan tenang bahwa ia tidak membukakan pintu karena ia sudah menduga siapa yang datang. Jawaban itu membuat wajah Ilham kembali diliputi ketegangan. Mereka pun memutuskan untuk duduk sebentar di ruang tengah sambil mengobrol dan merokok, berharap ketegangan sedikit mereda. Namun saat suasana mulai tenang dan percakapan mereka mulai mengalir seperti biasa, tiba-tiba lampu di dalam kosan padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, menyisakan hanya cahaya dari luar yang samar. Anehnya, saat mereka melongok keluar jendela, lampu di kosan sebelah justru masih menyala terang. Raffi sempat berpikir bahwa mungkin meteran listrik di kosannya turun atau ada gangguan teknis kecil. Namun, perasaan tidak enak mulai tumbuh di dalam dadanya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan niat untuk mencari tahu, mereka sepakat keluar sebentar untuk mengecek kondisi box listrik yang terletak di depan kosan. Namun, baru saja Ilham membuka pintu untuk keluar lebih dulu, tubuhnya langsung terjatuh ke lantai. Sosok pocong ternyata telah berdiri tepat di depan pintu. Hanya beberapa ciniper dari wajah Ilham. Reaksinya spontan. Ia pingsan seketika karena kaget yang luar biasa. Raffi yang berada di belakangnya hanya sempat melihat sekilas sosok tersebut sebelum makhluk itu menghilang begitu saja. Mengetahui kondisi temannya semakin buruk, Raffi segera berlari meminta pertolongan ke kosan sebelah. Beberapa penghuni yang masih terjaga langsung datang membantu. Bersama-sama mereka berusaha menyadarkan Ilham yang masih tergeletak di lantai. Setelah beberapa menit, Ilham mulai siuman. Meskipun raut wajahnya masih penuh ketakutan, Raffi mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut lagi karena sekarang sudah banyak orang di sekitar mereka. Ia menyodorkan segelas air minum kepada Ilham, berharap bisa membantu menstabilkan kondisinya. Salah satu penghuni kosan kemudian bertanya kepada Ilham tentang penyebab ia pingsan. Dengan suara pelan dan gemetar, Ilham menceritakan bahwa saat lampu kosan tiba-tiba padam, ia merasa tidak nyaman. Dan ketika ia membuka pintu untuk keluar, ia langsung berhadapan dengan pocong yang membuatnya tidak sanggup menahan rasa takut. Cerita itu membuat semua orang yang mendengarnya langsung merinding. Keheningan seketika menyelimuti mereka. Di antara para penghuni kosan itu, ada seorang pemuda yang dikenal rajin membaca ayat kursi sebelum tidur.
Ia pun menyarankan agar Raffi dan Ilham pergi menemui seorang ustadz yang cukup dikenal di daerah tersebut. Karena ustadz itu sering membantu warga yang mengalami gangguan makhluk halus. Ia mengatakan bahwa ustadz tersebut bisa dipercaya dan telah banyak membantu orang-orang yang mengalami kejadian serupa. Keesokan harinya, Raffi dan Ilham memutuskan untuk tidak masuk kerja. Mereka sengaja mengambil izin selama 2 hari agar bisa fokus menyelesaikan masalah ini. Mereka mendatangi rumah ustadz yang disebutkan yang dikenal dengan nama Pak Munir. Begitu mereka tiba di rumah Pak Munir, sang ustadz langsung memandang tajam ke arah Ilham. Tanpa basa-basi, ia mengatakan bahwa Ilham membawa banyak penumpang bersamanya, termasuk kuntilanak dan pocong. Pernyataan itu membuat Ilham ketakutan. Sementara Raffi yang mendengarnya pun ikut merinding hebat. Setelah mendengarkan keluhan dan melihat kondisi Ilham yang tampak lemah secara fisik dan psikis, Pak Munir segera mengambil sebotol air putih yang telah ia bacakan doa-doa khusus. Air itu lalu diberikan kepada Ilham dengan instruksi agar diminum hingga habis. Ilham sempat merasa heran dan bertanya, mengapa hanya dirinya yang diberi air itu sementara Raffi tidak. Namun Pak Munir tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut secara detail. Ia hanya berkata agar Ilham terlebih dahulu meminum air itu karena penjelasan akan diberikan kemudian. Tanpa banyak bertanya lagi, Ilham pun meminum air tersebut. Begitu air itu masuk ke dalam tubuhnya, Pak Munir kemudian meletakkan tangan kanannya di atas kepala Ilham. Beliau mulai melafalkan ayat kursi dengan khidmat dan ruangan menjadi hening hanya diisi suara bacaan doa yang penuh wibawa. Saat ayat kursi dibacakan, Ilham merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sebuah sensasi panas yang merambat dari bagian dada menuju tenggorokan. Rasanya seperti aliran api yang mengalir pelan, namun menyengat membuat tubuhnya berkeringat. Meskipun udara dalam ruangan tidak panas, Raffi yang menyaksikan proses itu hanya bisa diam terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya memperhatikan setiap gerakan Pak Munir dengan rasa penasaran bercampur khawatir. Di tengah-tengah pembacaan doa itu, Pak Munir terlihat seperti sedang menggenggam sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa.